tidak diberikan kepada sembarang orang yang disebut dia itu ada menjadi penguasa. Dalam hal ini ada penguasa-penguasa di luar sistem yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang sudah kita kaji di hadis-hadis sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini ya kita bisa kembali hadir untuk melanjutkan mengkaji dari pesan Rasulullah SAW terkait dengan mengurusi umat, terkait dengan politik yang ada di dalam Islam yang tiada lain dan tiada bukan adalah riayatu syu'unil ummah, mengurus urusan umat dari sudut pandang Islam ataupun menurut aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan ataupun adalah dari pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada kesempatan ini kita akan masuk ke hadis yang kelima. Fi ahammiyati wujudi bai'atil imami wal khalifati fi unuqi kulli muslimin, yaitu adalah terkait dengan urgensitas kewajiban wujudi bai'atil imam, urgensitas kewajiban adanya bai'at kepada imam, wal khalifati dan khalifah fi unuqi kulli muslimin, di pundak setiap muslim. Haddatsana Ubaidullah bin Mu'adzin al-Anbari, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abdullah bin Umar bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan min ta'atin, siapa orang yang melepaskan tangannya min ta'atin, dari ketaatan, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu, dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat la hujjata lahu, dengan tidak memiliki hujjah. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun, dan siapa orang yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada baiat, mata mitatan jahiliyatan, dia mati maka matinya mitatan jahiliyatan, seperti hanya matinya orang jahiliyah. Ya, secara umum di dalam hadis ini ada dua pesan Rasulullah SAW
yang sekaligus di dalamnya mengandung sebuah ancaman bagi umatnya. Itu yang pertama adalah orang yang melepaskan dirinya dari ketaatan kepada imam ataupun kepada khalifah. Artinya dia adalah membangkang ataupun adalah menentang terhadap khalifah. Maka ancamannya adalah laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu. Dia tidak akan memiliki hujjah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya adalah pesan yang kedua sekaligus terdapat di dalamnya ancaman adalah orang yang tidak memiliki baiat di pundaknya. Lalu ketika dia itu tidak memiliki baiat di pundaknya, maka datanglah ajalnya atau datanglah kematiannya. Maka kalau mati dalam keadaan seperti itu, kata Rasulullah SAW, mata mitatan jahiliyah, maka matinya seperti halnya mati orang jahiliyah. Perlu untuk kita pahami lebih jauh ya terkait dengan hadis ini, supaya juga mungkin kita tidak serampangan menggunakan hadis ini untuk menghakimi ataupun menghakimi orang. Bagaimana penjelasan di dalam kitab Al-Ahadits Al-Khamsun, di dalam kitab hadis 50 hadis terkait dengan as-siyasah asy-syar'iyyah. Maka kata penulis kitab ini ada wahadza kinayatun an wujudil hakimi wal khalifati. Hadis ini adalah kinayatun, adalah kinayah. Kinayah terkait dengan apa? Yaitu terkait kewajiban wujudil hakimi wal khalifati. Terkait dengan kewajiban adanya seorang penguasa wal khalifati dan khalifah. Ya. Wa hurmatu baqail muslimina duna istihqaqi bai'atin fi a'naqihim. Dan haramnya kaum muslimin tanpa adanya hak bai'at, tanpa adanya hak dia memberikan bai'at, itu yang tadi itu yang ada di pundak-pundak mereka itu li hakimil muslimina wa imamihim wa khalifatihim, untuk penguasa mereka, itu untuk penguasa kaum muslimin, wa imamihim wa khalifatihim, dan imam ataupun adalah khalifah yang dimiliki oleh mereka itu. Nah, jadi dalam penjelasan ini bahwasanya hadis tadi itu secara tidak langsung memerintahkan kepada kita bahwa kita mesti memiliki seorang khalifah ya, yang menjadi pemimpin atau menjadi kaum muslimin, yang kemudian keberadaan khalifah tadi ya otomatis bahwa baiat akan ada di pundak-pundak mereka itu. Par Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aujab ayyakuna fi unuqi kulli muslimin bai'atan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu telah mewajibkan pada setiap pundak kaum muslimin itu adanya bai'at. Wal bai'atu la takunu illa lil khalifati.
maka baiat itu tidaklah ada atau tidaklah terjadi ataupun tidaklah diberikan kecuali ada kepada khalifah. Ya. Jadi istilah baiat tadi ya adalah tidak diberikan kepada sembarang orang yang disebut dia itu ada menjadi penguasa. Dalam hal ini ada penguasa-penguasa di luar sistem yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang sudah kita kaji di hadis-hadis sebelumnya. Tetapi baiat ini ada diberikan kepada pemimpin, ya, kepada pemimpin dalam sistem khilafah yaitu adalah khalifah, maka kepada khalifah lah baiat itu diberikan, ya. Yang sekali lagi tidaklah kepada sembarang orang yang dia itu ada menjadi pemimpin di dalam sistem-sistem yang bukan bagian daripada sistem warisan Rasulullah SAW, ya. Dengan berbagai macam namanya, ya, kerajaan, republik dan seterusnya. Walidzalika fal wajibu, oleh karena itulah maka yang wajib itu huwa wujudu khalifatin, yang wajib itu adalah adanya seorang khalifah yastahiqu bai'atan fi a'naqil muslimina, yang dia itu berhak, yang berhak adanya bai'at yang diberikan kepada khalifah fi a'naqil muslimina, di pundak-pundak kaum muslimin. Ya. Artinya jadi ketika ada khalifah maka otomatis bahwasanya bai'at itu akan diberikan kepada khalifah. Ya. Fa in mata ahaduhum duna wujudil khalifati famaitatuhu jahiliyah. Ya. Maka jika ada salah seorang di antara mereka, yaitu di antara kaum muslimin, mereka meninggal duna wujudil khalifati, tanpa adanya khalifah, maka famaitatuhu jahiliyatun, maka menikmatinya ataupun meninggalnya adalah seperti halnya orang jahiliyah. Nah, ini yang ancaman kerasnya yang kita sangat khawatir, ya. Sangat takut kalau ketika ajal kita datang yang kemudian mati seperti halnya matinya orang jahiliyah, yaitu yakunu asiman illa idza qama bil a'malil lasimati li ijadil khalifati. Yang dimaksud dengan mati jahiliyah itu adalah yakunu asiman, yaitu ada di dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan berdosa illa idza qama bil a'malil lasimati li ijadil khalifati, kecuali adalah melakukan aktivitas-aktivitas, ya, di mana aktivitas-aktivitas ini adalah berkaitan dengan aktivitas yang bisa mengantarkan, ya, yaitu li ijadil khalifati, untuk adanya seorang khalifah. Atau dengan kata lain adalah melakukan aktivitas dakwah, menyadarkan umat ataupun mengajak umat untuk berjuang secara bersama-sama mewujudkan adanya khalifah. Ya. Karena dengan itulah, dengan kemudian ketika berjuang bersama untuk mewujudkan adanya khalifah, ya, maka kewajiban tadi baiat itu pasti akan terlaksana. Ya. Min amri bil ma'rufi wa nahyin 'anil munkari, ya. Dengan cara aktivitas, bagian daripada aktivitas dakwah untuk tadi mewujudkan kepada khalifah itu min amri bil ma'rufi, dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf. Wa nahyin 'anil munkari, ataupun adalah mencegah manusia dari perbuatan munkar. Ya. Wa da'watin ilallahi
fardian wa jama'ian, ataupun adalah mengajak, ya, mengajak manusia, mengajak kaum muslimin, ya, mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada aturan Allah, atau kembali kepada sistem yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, yaitu adalah khilafah dengan khalifah pemimpinnya, fardian wa jama'ian, baik itu adalah secara individu, wa jama'ian, ataupun secara kolektif, ya. Bitaskifin wa tafa'ulin wa istilamin lil hukmi ala minhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa itu? Dengan cara tadi. Dengan bagian caranya ada bitaskifin, dengan melakukan taskif, adalah pembinaan kepada individu-individu muslim yang mereka akan melaksanakan aktivitas dakwah, kemudian pula adalah menjadi bagian integral, bagian yang menjadi individu-individu yang memiliki kesadaran akan pelaksanaan terhadap kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafa'ulin, kemudian seketika individu-individu tadi telah matang dengan fikrah dan thariqahnya, ya, dengan yang telah jelas arah daripada dakwahnya, yang kemudian tafa'ul, yang melakukan interaksi dengan masyarakat atau dengan umat, yaitu bi ifhamil ummati bi mabda'il Islam, itu dengan cara memahamkan umat itu akan mabda Islam ataupun akan ideologi Islam. Ya, kalau secara spesifiknya adalah akan kewajibannya mengangkat seorang khalifah dengan sistem khilafahnya. Yang kemudian wastilamin lil hukmi, ataupun ada istilah yang ketiganya, istilah lil hukmi, dengan menerima kekuasaan untuk dilaksanakan ala minhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, didasarkan kepada manhaj atau cara yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fi iqamatid daulatil islamiyati, ya, dalam mendirikan negara Islam, ya. Jadi terkait dengan metode yang ditempuh untuk melaksanakan kewajiban tadi itu tidak boleh juga adalah, ya, asal-asalan atau sembarangan, ataupun mengikuti nafsu, ataupun mengikuti cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi bahwasanya untuk sampai kepada yang dituju tadi itu haruslah ala minhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti terhadap manhaj, terhadap cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi iqamatid daulatil islamiyah, dalam mendirikan daulah Islamiyah. Wa tansibi imamin lil muslimina, kemudian mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin, wa mubaya'atihi liyahkumana bil islami, setelah diangkat imam atau khalifah bagi kaum muslimin, kemudian membaiatnya, di mana ketika mereka dibaiat, ya, dijadikan pemimpin, kemudian dibaiat, itu liyahkumana bil Islam, supaya dia itu mengurus kita, memimpin kita, memerintah kita bil Islami, dengan Islam, ya, bukan dengan aturan-aturan yang lainnya. Wa man khala'a dan min ta'atin, maka siapa orang yang dia itu adalah khala'a dan dia mengambil ataupun melepaskan ya dan tangannya min ta'atin, daripada ketaatan, ya, ai yang dimaksud man khala'a dan min ta'atin ai lam yafi bi bai'atihi lil khalifah, itu dia tidak memenuhi baiatnya lil khalifati, kepada khalifah, au naqadha ahdahu, ataupun dia ada membatalkan janjinya, fakadzalika, maka itu pun adalah demikian, gitu. Ya. Artinya adalah apa? Ketika kaum muslimin dia, ya, sudah hidup dipimpin oleh seorang khalifah, ya, yang dibaiat dengan baiat syar'i, yang kemudian pun dia telah melaksanakan kewajibannya
itu memerintah kaum muslimin dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada daripada kalangan kaum muslimin, dia itu ada khala'iyah dan min ta'atin, yang dia itu ada melepaskan tangannya, artinya ada tidak taat kepada khalifahnya, maka famaitatuhu jahiliyatan, maka matinya ada mati jahiliyah. Ai athimatun, artinya adalah dia berdosa dengan apa yang telah dilakukannya itu. Ya, pesan ini adalah pesan yang sangat penting bagi kita semua, ya. Bagi kita semua, bagi seluruh kaum muslimin di dunia yang ada di dunia ini. Ya, ketika kaum muslimin tidak memiliki seorang pemimpin yang disebut dengan khalifah, ya, yang menjadi pemersatu bagi kaum muslimin. Di samping itu pula bahwasanya kita kaum muslimin, keberadaan khalifah adalah akan menggugurkan kewajiban kita, yaitu dengan adanya baiat di pundak-pundak kita menjadi gugur ketika adanya seorang khalifah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.